Harapan yang terlalu besar membuatku sakit ketika saat akhirnya tidak sesuai dengan harapan itu. Pada akhirnya aku harus bisa mengikhlaskan harapan itu dan menyadari kalau tidak segala hal bisa terjadi sesuai dengan angan-anganku. Halo semuanya, aku Dian. Kali ini aku mau bercerita sedikit ya. Jadi sebenarnya perasaanku tuh lagi gak karuan. Dadaku tuh sakit dan sesak karena aku tuh baru saja menyelesaikan buku Sunshine Becomes You karyanya Ella Nathan ini. Ini adalah kisah yang terjadi di bawah langit kota New York. Kisah tentang harapan yang muncul di tengah keputusasaan. Kisah tentang impian yang terus bertahan di tengah keraguan. Dan juga kisah tentang cinta yang memberi alasan untuk bertahan hidup. Kisah ini bermula dari Alex Hirano yang akan bertemu dengan Mia Clark di sebuah studio tari. Saat Alex berada di tangga, tiba-tiba saja Mia terjatuh dari atas tangga dan tubuhnya menubruk Alex sehingga mereka berdua terjatuh bersama. Kejadian ini membuat tangan kiri Alex menjadi cedera sehingga ia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena merasa bersalah, akhirnya Mia memutuskan untuk membantu Alex melakukan pekerjaan rumahnya sampai tangan pria itu sembuh. Pada awal membaca buku ini, aku tuh dibuat geleng-geleng kepala karena Alex itu sangat menyebalkan. Pada pertengahan, aku mulai terbawa suasana karena di balik sifatnya yang menyebalkan, ternyata Alex itu adalah orang yang baik hati dan perhatian sekali. Di sini aku mulai membayangkan akhir yang bahagia bagi mereka berdua, seperti Alex yang akan memainkan sebuah lagu untuk mengiringi Mia menari di sebuah pertunjukan dan mereka melakukan hal itu sampai menua. Menuju akhir, aku tuh mulai tahu segala hal yang terjadi pada Mia yang selama ini ia tutupi. Aku mulai merasa takut, cemas, dan khawatir kalau akhir yang bahagia itu nggak akan pernah terwujud. Di sini aku suka sekali dengan karakternya Mia karena dia itu adalah perempuan yang ramah dan juga ceria. Namun ada suatu masa saat kondisinya itu membuat ia berpikir kalau ia tidak akan bisa mewujudkan mimpinya. Ia mulai kehilangan harapannya. Ia merasa putus asa, merasa marah, tapi nggak tahu marah sama siapa. Mungkin marah pada hidup yang menurutnya ini nggak adil. Meskipun begitu, Mia tetap berusaha menjalani hari-harinya seperti biasanya dan tetap menebarkan tawa secerah matahari pada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ada angin segar datang pada Mia. Mia diberikan satu kesempatan sekali lagi untuk bisa mewujudkan mimpi. Satu-satunya hal yang benar-benar ingin ia capai dalam hidupnya. Tentu saja yang gak akan melewatkan kesempatan ini. Segala risiko bisa ia terima untuk bisa mewujudkannya. Jika setelah ini dia mati, dia tidak akan mati dengan rasa penyesalan. Konflik dalam novel ini menurutku gak berat ya. Tapi harapan yang terlalu besar membuatku sakit ketika saat akhirnya tidak sesuai dengan harapan itu. Pada akhirnya aku harus bisa mengikhlaskan harapan itu dan menyadari kalau tidak segala hal bisa terjadi sesuai dengan angan-anganku. Baiklah, sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton videoku yang lainnya juga.